Halo, perkenalkan nama saya Desnita Fitriani dengan NIM 2233040734 dari kelas 3 MSDN Pagi A, Universitas Prima Indonesia, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang diberikan oleh dosen saya. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu kompetisi digital? Kompetisi digital adalah persaingan yang terjadi dalam ranah online atau dunia digital. Ini melibatkan perusahaan, individu, atau entitas lain yang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian, pengaruh, atau keunggulan dalam hal teknologi pemasaran online atau inovasi digital. Contoh dari kompetisi digital, platform di industri, media YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Contoh komposisi digital di Unpri, kita bisa menciptakan sebuah website seperti aplikasi untuk membuat sebuah bisnis, makan, jasa, dan banyak lagi. Yang kedua, inovasi dan bereksperimen. Inovasi digital adalah penggunaan teknologi dan konsep baru dalam dunia digital untuk menciptakan peningkatan produk, layanan, proses, bisnis secara lebih efisien dan efektif, yang memanfaatkan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, pembuatan awan, IoT, dan lainnya. Contoh inovasi digital dan eksperimen yang untuk Unpri membuat aplikasi yang bisa disebut dengan Pepsa. Di aplikasi ini hanya dapat membeli makanan dan minuman saja. Nah, apabila inovasi yang kita dapat untuk menambah kecanggihan aplikasi tersebut, kita dapat membuat pembayaran yang lebih baik dengan cara membuka pembayaran online. Namun, hal ini kita terapkan, maka ada proses pengujian yang kita sebut sebagai bereksperimen dengan inovasi yang sedang kita ciptakan tersebut. Yang ketiga, menilai proporsi adalah melakukan sedikit penelitian terhadap bagaimana nilai yang dapat kita berikan untuk usaha dan juga kepuasan konsumen dengan menggunakan atau membeli sebuah produk lewat aplikasi yang saya jelaskan tadi. Hal ini perlu dilakukan agar ke depannya kita dapat melakukan perbaikan terhadap adanya kekurangan yang atau feedback yang kita terima dari orang yang sedang menggunakannya. Contohnya, memberikan sebuah penilaian terhadap seberapa jauh aplikasi yang disukai dan juga membuat sebuah kuesioner untuk diisi oleh konsumen atau pelanggan agar kita dapat mengetahui berapa nilai yang diberikan kepada usaha yang sedang kita lakukan. Yang keempat, smart economy. Berbicara tentang penggunaan alat teknologi yang canggih dan juga dapat membantu kita dalam membangun sebuah bisnis seperti kampus, misalnya, atau dalam meningkatkan sebuah kinerja perusahaan yang lebih tinggi lagi. Maka, kita dapat membuat sebuah kesuksesan dalam mengenalkan apa ini smart economy. Contoh untuk Unpri membayar segala urusan seperti uang kuliah atau uang kegiatan apapun itu menggunakan pembayaran online, membuat fasilitas kartu tanda pengenal digital untuk setiap mahasiswa yang berkuliah di Unpri. Startup digital. Kita dapat menguasai pasar digital yang sedang menjulang tinggi dengan melakukan startup. Melalui hal ini, kita akan melakukan pembuatan penciptaan produk atau jasa baru yang masih belum kita pasarkan dan juga pasti akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Contoh bisnis yang melakukan startup adalah Gojek dan Grab. Contoh untuk Unpri, membuat suatu aplikasi pintar yang dapat dipakai dalam perkuliahan, yang dapat mengakses berbagai sistem yang ada di perkuliahan, seperti dapat mengakses uang pembayaran kuliah, serta ruang perpustakaan dan juga mesin baru seperti cek suhu dan juga scan untuk mahasiswa yang kuliah di Unpri. Yang selanjutnya, strategi pemasaran dalam e-bisnis. Sebenarnya banyak yang strategi pemasaran menjalankan e-bisnis. Tapi di sini, mungkin menurut pendapat saya, strategi pemasaran yang kita lakukan yaitu membuat promosi terhadap barang yang ingin kita jual, memberikan harga yang terjangkau untuk masyarakat dan menarik pelanggan dengan harga diskon. Contohnya, jika kita ingin menjualkan produk seperti baju, celana, dan juga barang outfit lainnya dalam e-bisnis, maka perlu melakukan promosi, diskon, juga harga yang murah untuk mendapat penarik pelanggan. Internet marketing tools. Jadi ini lebih kepada sebuah alat yang punya oleh perusahaan di mana alat tersebut dapat menghasilkan cuan atau keuntungan perusahaan yang melakukan hal itu. Sudah di perusahaan yang berada di tingkat menengah ke atas dan contohnya seperti periklanan, direct mail, dan riset pasar. Terakhir, kontribusi yang bisa diberikan ke Unpri untuk kemajuannya dalam teknologi yaitu memberikan saran, yaitu agar membuat suatu alat berupa aplikasi yang dapat dipakai mahasiswa dalam melakukan pembayaran, memasuki ruangan seperti perpustakaan, lab komputer, lab kesehatan, dan ruangan tertentu, dan memberikan akses untuk dapat membuka ruang kelas.
Audio Jungle.